Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dimana lagi kalau bukan di Sudi Praitno Legal Channel, kanal YouTube yang insya Allah menjadi saluran bagi sobat-sobat yang selalu memimpikan tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum yang tidak semata-mata untuk memberi kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat dan rasa adil bagi semua warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya menyangkut soal bagaimana hakim menjatuhkan putusannya, tapi juga bagaimana putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan tetap itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang tanpa kecuali, termasuk oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, calon tentunya yang sebentar lagi akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024, tepatnya pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Sobat Legal Channel yang baik, hiruk pikuk pesta demokrasi lokal bernama pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang akan diikuti oleh 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia, telah melewati satu tahapan penting, yaitu pendaftaran pasangan calon yang baru saja berakhir pada tanggal 29 Agustus lalu. Setelah tahapan penelitian persyaratan calon yang nanti akan tuntas sampai 21 September, kemudian diikuti dengan penetapan pasangan calon pada 22 September, dan pelaksanaan kampanye pada 25 September sampai dengan 23 November dilewati, maka tibalah waktunya bagi kita yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di TPS-TPS atau tempat pemungutan suara pada 27 November yang akan datang, guna memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbaik yang akan memimpin daerah kita dalam kurun waktu 5 tahun lamanya. Pertanyaannya, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbaik seperti apa yang akan kita pilih nanti? Apakah yang pendidikannya paling tinggi? Atau yang hartanya paling banyak? Apakah yang punya pengalaman sebagai kepala daerah? Atau yang paling bagus program kerjanya? Sobat Legal Channel, meskipun kriteria yang saya sebutkan tadi diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin, namun bukan jaminan dia akan menjadi pemimpin yang baik. Buktinya, banyak pelaku korupsi yang berpendidikan tinggi, yang berharta banyak, yang berstatus sebagai pejabat negara, termasuk sebagai kepala daerah. Bahkan, seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Denny Indrayana, pernah menyebutkan bahwa 70% kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Dan tidak sedikit di antara kepala daerah yang korupsi tersebut, setidaknya menurut data ada 14 kepala daerah ya, justru menyandang status sebagai kepala daerah berprestasi, mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota. Kalau begitu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbaik yang akan kita pilih dalam Pilkada 2024 nanti, tentunya bukan karena pendidikannya yang tinggi, atau karena hartanya yang banyak, atau karena pengalamannya sebagai kepala daerah, atau karena prestasinya yang banyak, tapi karena rekam jejaknya yang bersih. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bersih yang dimaksud di sini bukan bersih secara formil, sebagaimana yang diatur dan disyaratkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah, dan pasal 14 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Yungto Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus didasarkan pada penilaian atau putusan dari lembaga resmi. Tapi bersih yang dimaksud di sini adalah bersih secara substansi, yang tidak hanya sekadar memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
berdasarkan penilaian dari lembaga yang berwenang, melainkan bersih dari perbuatan-perbuatan jahat atau buruk, baik yang terbukti di pengadilan atau diakui sendiri secara terbuka oleh yang bersangkutan, maupun yang hanya sekadar praduga atau prasangka atau isu yang diyakini kebenarannya oleh khalayak ramai. Jadi sobat, seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mungkin bersih menurut penilaian Komisi Pemilihan Umum karena telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi belum tentu bersih secara substansi. Sobat Legal Channel, seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mungkin pernah diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Tapi bila ancaman pasal yang dituduhkan kepadanya kurang dari 5 tahun penjara, dan ini banyak pasal-pasal dalam undang-undang korupsi, undang-undang narkotika, dan undang-undang terorisme yang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Maka menurut undang-undang pemilihan kepala daerah, dia tetap berhak untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya dia tetap dianggap memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu pula seseorang yang terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak misalnya, tetap berhak dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang ancaman pasal yang dikenakan terhadap dirinya kurang dari 5 tahun penjara. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terbukti dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari 5 tahun tersebut merupakan figur-figur yang mungkin bersih secara formil atau menurut undang-undang pemilihan kepala daerah karena dia masih tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Tapi jelas tidak bersih secara substansi karena yang bersangkutan merupakan seorang penjahat. Jadi, seorang penjahat adalah figur yang tidak bersih secara substansi sehingga tidak bersih sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping ada kemungkinan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berstatus sebagai penjahat atau terpidana katakanlah berdasarkan putusan pengadilan, tidak tertutup kemungkinan ia juga diduga atau diisukan atau digunjingkan terlibat dalam suatu tindak pidana atau dalam suatu perbuatan tercela. Misalnya, dia diduga terlibat dalam praktik jual beli dukungan dalam proses pencalonannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang populer disebut dengan mahar politik, atau diduga melakukan black campaign terhadap kepala daerah lain, calon kepala daerah lain maksudnya. Atau bisa jadi seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan petahana atau yang memegang jabatan sebagai kepala daerah dulu pernah kalah berperkara dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu perbuatan, tapi tak pernah dijalankannya. Atau bisa jadi saat kampanye dalam pilkada sebelumnya, ia pernah berjanji kepada masyarakat yang memilihnya atau kepada konstituennya, tapi begitu terpilih, janji tersebut tak pernah ditepati. Nah, figur-figur seperti ini jelas merupakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga tidak bersih secara substansi. Oleh karena itu sobat, selain penting bagi kita mengetahui apa kelebihan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencari tahu apa saja kekurangannya merupakan upaya yang jauh lebih penting. Agar sebelum menentukan pilihan pada tanggal 27 November nanti, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan kita pilih merupakan figur yang benar-benar bersih, baik secara formil maupun substansi. Sebab hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersih secara substansi lah yang diharapkan mampu menjadi pemimpin yang bersih selama 5 tahun kepemimpinannya. Meskipun bersih saja tidak cukup, namun dengan sapu yang bersih setidaknya lantai yang kotor tetap bisa dibersihkan. Dengan pemimpin yang bersih, maka akan terwujud pemerintahan yang bersih pula. Semoga pilkada 2024 yang akan datang
melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih, baik secara formil maupun substansi. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.